Halo anak-anak sekalian, kita berjumpa kembali di dalam program History. Anak-anak sekalian, di dalam episode kali ini kita akan membahas satu paus yang begitu baik, begitu bijaksana. Dan ini paus begitu terkenal sampai orang-orang mengatakan bahwa ini adalah paus yang agung. Siapa ya dia ya? Paus ini namanya adalah Gregory. Diberikan gelar Gregory I atau Gregory Agung, Gregory the Great. Ya. Gregory Agung atau Gregory dilahirkan di tahun 540. Saat itu Kekaisaran Romawi Timur sedang menaklukkan Kekaisaran Romawi Barat, menaklukkan kota Roma. Maka ayahnya menjadi penguasa di kota Roma waktu itu. Sehingga Gregory hidup, bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarga bangsawan. Yang membuat Gregory sejak kecil sudah dikenal oleh banyak orang. Karena papanya adalah pemimpin di situ. Bahkan ibunya, nama ibunya adalah Silvia, itu dianugerahi gelar Santa dan atau orang kudus oleh gereja di timur dan barat. Ini orang yang terkenal. Papanya pemimpin terkenal, mamanya orang saleh di dalam gereja. Maka ini membuat Gregory semakin terkenal. Dan Gregory yang terkenal ini bertumbuh di tengah-tengah pendidikan yang baik. Dia menguasai banyak sekali bidang ilmu. Salah satunya adalah ilmu retorika. Dia begitu menggemari retorika. Dan dia belajar banyak sekali hal. Tetapi di balik kenyamanan ini, dia pun harus menghadapi pergumulan yang besar saat itu. Karena kota Roma hancur. Kota Roma dihancurkan oleh orang lain, oleh suku lain. Salah satunya juga di tahun 542 terjadi apa yang disebut sebagai Plague of Justinian. Wabah dari Justinian yang mempengaruhi kejiwaan. Orang bisa tiba-tiba stres, bisa tiba-tiba histeris, bisa tiba-tiba meronta-ronta. Ditambah lagi ada kekeringan, kelaparan, kondisi ekonomi perdagangan yang kacau, pemerintahan yang korup, dan akhirnya dia harus melihat kekacauan begitu besar di tengah-tengah kota itu. Meskipun pemerintahan Romawi Timur sudah ambil kota Roma, tetap saja kekacauan masih terjadi. Karena itu Gregory bertumbuh dengan pergumulan yang berat seperti ini. Bagaimana dia bisa bertanggung jawab? Bagaimana dia bisa meneruskan pekerjaan ayahnya di saat dia tidak punya kuasa? Dia melihat banyak orang yang jahat, banyak orang yang tidak benar hidupnya. Gimana caranya saya bisa rubah? Saya nggak punya kuasa apa-apa. Maka setelah ayahnya meninggal dunia, Gregory menjadikan villa milik keluarganya. Dia punya satu villa yang besar sekali punya keluarganya itu. Dijadikan biara dan didedikasikan untuk Santo Andrew. Monastery Saint Andrew. Ya, ini biara Santo Andrew. Dan dia juga akhirnya mendirikan 6 biara lainnya. Dia akhirnya ingin hidup saleh. Dia ingin hidup suci. Maka dia mendirikan biara-biara itu. Dan pada tahun 579, Paus Pelagius yang kedua, Paus Pelagius kedua, melihat kesalehan Gregory, melihat kekaguman dia kepada Gregory begitu besar, anak ini, orang ini begitu mencintai Tuhan. Maka akhirnya Paus mengangkat Gregory sebagai diaken, sebagai pengurus gereja. Dan Paus mengirim Gregory ke kota Konstantinopel, dari Roma ke kota Konstantinopel. Untuk apa? Untuk bernegosiasi di sana, untuk membantu kekristenan yang ada di kota Konstantinopel. Dan di sana dia menghabiskan waktu 6 tahun tinggal di kota itu. Kadang-kadang dia berdebat dengan orang yang mengajarkan hal yang salah. Bidat-bidat bermunculan di gereja itu, di gereja Romawi Timur. Dan dia menghadang mereka, menyatakan kebenaran kepada mereka. Terkadang dia juga bertemu dengan politikus-politikus, pemerintah-pemerintah yang jahat. Maka dia menegur mereka di kota itu. Sampai akhirnya di tahun 586, Gregory dipanggil kembali ke Roma. Dan dia menjadi kepala biara utama di Roma. Dia menjadi kepala biara di sana. Saat itu situasi sedang mencekam. Kenapa? Karena ada suku yang lain, bukan Roma. Suku Lombards. Suku Lombards ini mengepung kota Roma dan menyerang, berusaha untuk menaklukkan seluruh Italia, termasuk menyerang kota Roma. Kondisi makin kacau. Mereka tidak mengerti harus hidup seperti apa. Dan di saat itu pula, Paus Pelagius kedua meninggal dunia.
Sudah kondisi kacau. Paus di gereja, pemimpin gereja, tidak ada lagi, meninggal dunia. Maka siapa yang bisa menggantikan? Dewan-dewan gereja itu akhirnya berunding dan mereka membicarakan, harus Gregory yang menjadi paus selanjutnya. Gregory waktu itu nggak mau. Saya nggak mau jadi paus. Engkau sudah ditunjuk oleh Dewan Gereja Roma, harus jadi paus. Tidak mau. Saya tidak mau jadi paus. Maka akhirnya dia menuliskan surat kepada kaisar. Karena waktu itu paus di Roma harus ditunjuk oleh kaisar. Harus disetujui oleh kaisar. Maka dia tulis surat kepada kaisar di Romawi Timur, di Konstantinopel. Saya tidak mau jadi paus karena begini. Tetapi akhirnya surat itu tidak tahu mengapa tidak nyampe kepada kaisar atau kaisar tidak menggubrisnya atau bagaimana. Tetapi akhirnya tetap Gregory diangkat menjadi paus, menjadi pemimpin di Roma. Dan waktu dia diangkat jadi pemimpin, dia tidak mengeluh. Dia tidak mengutuki orang-orang yang mengangkatnya. Dia tidak membenci mereka. Tetapi waktu dia jadi pemimpin, jadi paus, akhirnya dia justru bekerja sangat giat. Dia sudah dapat kepercayaan dari Tuhan. Dia sudah dapat kepercayaan memimpin gereja di Roma. Maka dia berjuang sekuat tenaga. Di zaman itu anak-anak sekalian, pemimpin gereja Roma belum punya kekuasaan besar seperti sekarang. Pemimpin gereja Roma masih kekuasaannya hanya di gereja saja. Tidak sampai ke negara, bahkan kepada bangsa-bangsa yang lain. Tetapi di zamannya Gregory, dia dengan giat bekerja. Bukan saja di gereja, bukan saja berkhotbah, bukan saja belajar firman. Tapi dia giat bekerja juga, memberi makanan kepada orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak punya uang, orang-orang yang kelaparan. Dia memberi makanan. Dia membangun gedung-gedung yang bagus untuk tempat tinggal orang. Dia membangun saluran air untuk orang tidak kekeringan. Dan dia membangun benteng pertahanan untuk kota itu. Sehingga dia menghidupkan kembali jalur perdagangan. Dan bahkan dia berdialog. Dia berbicara dengan suku Lombard. Tolong ya, jangan serang kami. Tolong ya, jangan lagi datang ke Roma. Kami mau hidup damai dengan Anda. Akhirnya suku Lombard mengabulkan apa yang diminta oleh Gregory. Maka kita lihat secara tidak langsung Gregory menjadi pemimpin agama sekaligus pemimpin politik. Gregory menjadi pemimpin agama, dia memimpin di gereja sekaligus dia memimpin di dalam pemerintahan, dia memimpin di dalam masyarakat. Dia memang bertekad untuk melampaui jabatannya. Kenapa? Bukan karena dia haus kekuasaan. Bukan karena dia pengen serakah, dapat semua kuasa. Tidak. Tapi Gregory pengen kasih yang terbaik. Kalau orang lain bisa kasih segini, saya mau melampaui apa yang orang lain kasih. Saya mau melampaui apa yang orang lain bisa lakukan. Saya akan kerjakan apapun yang saya bisa kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Maka dia mendapatkan kuasa yang besar sekali. Karena Tuhan percayakan pada dia. Anak-anak sekalian, selain di dalam pemerintahan, dalam politik, Gregory juga melakukan perombakan besar di dalam gereja. Dia di dalam hal misi penginjilan, dia menjalankan program yang disebut Gregorian Mission. Misi Gregory. Apa yang dilakukan? Dia mengutus 2 orang misionaris ke Inggris. Di Inggris waktu itu sukunya masih barbar. Suku Anglo-Saxon yang masih tidak kenal Tuhan. Tapi Gregory utus 2 orang misionaris. Pertama, Agustinus dari Canterbury. Ini beda dengan Agustinus Hippo yang biasa kita kenal ya. Ini bukan Agustinus Hippo. Ini Agustinus dari Canterbury. Dan yang kedua adalah Paulinus dari York. 2 misionaris ini diutus menjadi salah satu misionaris pertama juga yang mempertobatkan suku Anglo-Saxon. Menjadi orang pertama yang mempertobatkan suku Anglo-Saxon. Dan bukan hanya di Inggris, tetapi juga Gregory berperan penting juga di dalam kekristenan. Di daerah Spanyol, dia mempertobatkan orang di daerah Prancis, bahkan sampai ke Afrika Utara. Dia punya pengaruh yang besar sekali, membuat orang semakin kenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Maka di dalam penginjilan, efek atau dampak yang Gregory lakukan begitu besar. Tapi bukan hanya itu saja, dia mengembangkan ibadah juga. Zaman dulu ibadah belum ada musik. Zaman dulu ibadah sedikit ada nyanyian. Tetapi dia mengembangkan puji-pujian di dalam ibadah yang disebut dengan Gregorian Chant. Apa itu Gregorian Chant? Gregorian Chant ini adalah satu pujian
yang bersifat monofonik. Monofonik itu apa? Satu suara. Jadi tidak ada yang mengiringi, tidak ada musiknya, tidak ada gitar, tidak ada piano, tidak ada. Hanya satu suara, orang saja yang bernyanyi tanpa iringan musik apapun. Meskipun sampai sekarang para ahli sepakat, kemunculan chan ini bukan berasal dari Gregory utamanya, tetapi berasal dari tradisi Romawi sebelumnya. Tapi bagaimanapun orang zaman sekarang masih melihat Gregory lah yang menjadi orang pertama yang mengumpulkan dan mensistematisasikan lagu-lagu pujian ini untuk Tuhan menjadi buku yang dikumpulkan dan dinyanyikan oleh gereja. Kita akan dengar ya Gregorian chant seperti apa. Kira-kira seperti ini. In adiutorio altissimi, in protectione Dei Celi, commorabitur. Dicet Domino, susceptor meus es, et refugium meum, Deus meus, sperabo in Baik anak-anak sekalian, kita sudah dengar. Inilah Gregorian chant yang Gregory katanya, yang Gregory buat, yang Gregory rumuskan, yang Gregory sistematisasikan. Dan karena jasa dan kegigihannya ini, gereja memberikan anugerah kepadanya sebutan Gregory the Great. Gregory yang agung. Dan sejak saat itu, Paus di Roma memiliki cukup kuasa untuk melayani hampir seluruh daerah Eropa. Kenapa? Bukan karena mereka haus kuasa, tapi karena Gregory mau melampaui batas melayani Tuhan sampai hidup dia berakhir. Maka Gregory menguatkan kepausan yang berdiri, bahkan tradisinya sampai saat ini. Tuhan memberkati, Tuhan memakai kegigihannya, bukan hanya dengan kesalehannya beribadah, tetapi berjuang menjadi saksi Tuhan. Batasnya segini, dia mau coba lampaui. Orang lain hasilkan sendiri, dia mau coba lampaui. Untuk siapa? Kemuliaan Tuhan. Maka menjadi orang Kristen sejati harus selalu berjuang. Jangan mudah puas. Jangan mudah putus asa. Jangan mudah berhenti. Jangan mudah stop. Tetapi kita harus terus kejar apa yang bisa kita kerjakan. Berjuang dengan integritas, dengan hidup yang baik, dengan moral yang baik, dengan kecintaan yang besar di hadapan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini episode kita hari ini. Jadi sepanjang season ini kita sudah melihat bagaimana orang Kristen bukan saja belajar untuk baca kitab suci, bukan saja berdoa kepada Tuhan. Ini memang hal yang penting. Tetapi orang Kristen pun harus berjuang di dalam hidup untuk mempermuliakan Tuhan, menunjukkan keindahan Tuhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ora et labora. Sampai di sini anak-anak sekalian, sampai bertemu di dalam season selanjutnya. Kita akan loncat lagi 200 tahun ke sekitaran tahun 700-an. Apa yang terjadi ya dengan kekristenan di sana? Bagaimana perkembangan gereja? Maka kita akan lihat di dalam season selanjutnya. Sampai di sini episode hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye. Sampai jumpa.